أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولكل نسب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين وزن حضرة جميع مشايخنا وزن حضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي وإلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي جميع مشايخنا وأساتذتنا Kuzangi Ahmad Jazuli Menyaradiah Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nurul Huda Jazuli Kiai Hamid Jazuli Kiai Fadil Jazuli Kiai Amir Jazuli Kiai Muhammad Sirat wa Badriyah wa Huzainah hadrati jami' ahli diras madalam al-ahya' minhum wa lamat siwarihim wa kibarihim khusdan la hadratihim Sayyid Ali Azhar wa Mbah Wahid Haji Mbah Jayad wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Wahid Timyati wa Mbah Yai Hajir wa Mbah Yai Mansur wa ila hadrati jami'i ala hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Al-Fakar Ahmad Hamad Abi Khatib Abi Khatib Muhammad Nabi Kasmin wa Ali wa Khatib wa Nabi Kasmin jabul jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wa ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya Allah, surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan. Man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge iku amila ngamal sapa man. Amila ngamal to agawe sapa man salihan ing amal kang saleh. Salihan ing amal kang saleh min dzakarin baini saking wong lanang au unsa utawa wong wadon wa huwa mukminun wa huwa hale utawi man iku mukminun wong kang iman. Iku mukminun wong kang iman jawab man falanuhyiyannahu mongko bakal nguripake temen sapa ingsun ing man. Hayatan kelawan kauripan, hayatan kelawan urip, tayyibatan kang bagus, tayyibatan kang enak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kila den ngendikake hiya hayatul jannati. Ya utawi hayatun thayyibah. Iku hayatul jannati urip ing dalam swarga. Hayatul jannati urip ing dalam swarga. Wa kila lan den ngendikake fid dunya tegese ing dalam dunya ya. Urip enak ing dalam dunya tegese urip enak ing dalam dunya bil qanaati kelawan qanaah awi rezeki atau rezeki al halali kang halal wala najziyannahum lan yektine bakal bales temen
Lan yektene bakal bales temen sapa ingsun ya Allah ya Rabbi ya Karim man bakal bales temen sapa ingsun ing man ajrohum ing ganjarane man ajrohum ing ganjarane man ajrohum ing ganjarane man bi ahsani ma sebab dadi walese luwih baguse barang kanu kang ana sapa man iku ya malu napa do ngamal sapa man. Pun kita jelaskan secara ringkas niki gampang-gampangan mawon tapi ini pembahasannya lumayan panjang lebar. Tengah iki dikatakan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal baik, man amila sholihan, barang siapa yang beramal baik, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min dalam keadaan dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan aku beri dia kehidupan yang enak, akan aku beri dia kehidupan yang bagus, aku akan beri dia kehidupan yang layak. Kila ada yang mengatakan dia hayatul jannah, kehidupan yang enak di sini, kehidupan yang bagus, kehidupan yang enak di sini ada yang mengatakan hayatul jannah, hidup di dalam surga. Ya, hidup di dalam surga. Tapi ada yang mengatakan wakila fid dunya bil qanaah aw rizqi al halal. Ada yang mengatakan hidup enak ini maksudnya hidup di dunia. Enaknya hidup di dunia itu dengan cara bagaimana? Bil qanaah, dengan cara menerima apa adanya. Awil rizqi al halal, atau dengan enaknya hidup di dunia ini dengan mendapatkan rezeki yang halal. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka pahala untuk mereka, ganjaran untuk mereka atas amal paling baik mereka, atas amal paling baik mereka. Pun berarti ini sekarang kita membahas mengenai tentang orang yang beramal baik secara garis global. Sekarang kita bahas secara tafsirnya seperti ini. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal baik, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Pertama tengriki Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh. Ini fungsinya apa Allah Ta'ala dawuh adik min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan. Padahal kita tahu dalam kaedahnya man itu maknanya sudah umum. Ya kan? Yang namanya man amila barang siapa. Berarti kan ini maksudnya kan sudah siapapun. Sudah memasukkan laki-laki juga memasukkan perempuan. Lalu kenapa Allah Ta'ala masih menambahkan kalimat min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena dalam hal ini Allah Ta'ala ingin mempertegaskan. Dalam hal ini Allah Ta'ala ingin mempertegas. Karena kalau bahasanya itu cuma man amila, barang siapa yang beramal begitu saja, ini dianggap masih kurang begitu kuat untuk menunjukkan baik laki-laki atau perempuan. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala ingin benar-benar menegaskan min dzakarin aw unsa, agar jangan sampai ada pemahaman bahwa balasan untuk orang yang beramal itu khusus untuk laki-laki saja. Selama ini seolah-olah pemahaman kita itu semua keunggulan, semua balasan itu hanya berhak untuk didapatkan oleh seorang laki-laki. Sehingga dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menegaskan bahwa dalam urusan amal sholih ini semuanya sama, tidak ada istilahnya kekhususan untuk gender tertentu. Baik laki-laki atau perempuan, pokoknya gelem amal sholih, dia berhak untuk mendapatkan balasan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lano dawuhnya sinten ya Allah ya Rabbi ya Karim, dalam dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh seperti ini.
Man amila shalihan min dzakarin aw unsa. Ini kalau bisa kita pahami dari lafaz min dzakarin aw unsa itu kan untuk mempertegas benar-benar isinya man itu baik laki-laki atau perempuan, supaya tidak ada pemahaman bahwa ini balasannya khusus untuk laki-laki. Sehingga dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau sampai dawuh ini artinya Allah Ta'ala tidak menzuhudkan para perempuan untuk melakukan amal soleh. Artinya tidak membuat para perempuan itu menjadi enggan untuk beramal baik. Pokoknya sapa wae masih wong lanang, masih wong wedok amal apik bakal oleh napa? Balasan. Ini untuk bahasanya napa? Memberikan support, memberikan semangat kepada seorang perempuan juga agar tidak mau kalah untuk beramal soleh. Cuma nyuwun sewu kalau dawuhnya yang ada di dalam kitab-kitab fikih, beliau itu dawuh di dalam kitab-kitab fikih, bagaimanapun juga seorang perempuan, sehebat-hebatnya seorang perempuan beramal soleh, yang namanya perempuan itu wataknya memang nakisatu dinin wa aklin. Perempuan itu seseorang yang nakisatu dinin, yang pasti agamanya itu ada minusnya. Kenapa? Yang namanya perempuan itu pasti agamanya ada minusnya. Kok iso orang perempuan kok divonis agamanya itu ada minusnya? Nggih, karena seorang perempuan tidak bisa beramal secara full. Wataknya seorang perempuan selagi dia belum menopause, mencapai umur menopause, dia pasti dalam 1 bulan terkadang ada waktu di mana dia mengalami yang namanya menstruasi. Nah, wong wedok lek menstruasi ya wis to, berarti salatnya ora iso jangkep saulan. Posone ora iso jangkep saulan. Gurung kok lek ketabrak pas wayahe nifas. Nifas sampai 60 hari, 40 hari semisal. Jadi secara wataknya memang seorang perempuan itu nakisatu dinin. Tak baleni maneh. Nakisatu dinin. Seseorang yang agamanya itu pasti ada minusnya, pasti ada kurangnya. Namun Allah Ta'ala dalam ayat ini tidak menzuhudkan mereka untuk beramal soleh. Tetap Allah Ta'ala mensupport dan menyemangati para perempuan juga harus tidak mau kalah dengan para lelaki untuk beramal soleh. Sehingga Allah Ta'ala itu menyetarakan dalam urusan balasannya. Jadi iling-ilingan. Jadi dalam hal ini Allah Ta'ala dalam urusan beramal soleh dan mendapatkan balasannya amal soleh, itu Allah Ta'ala menyetarakan gender. Menyetarakan gender. Ini ada sebuah kesetaraan gender, baik laki-laki, perempuan, sama halnya, pokok itu sama dalam urusan hal ini. Ya, ini sehingga nanti mengecualikan nanti pembahasan bab warisan. Kalau bab warisan itu memang ada perbedaan, ada ketidaksetaraan gender di mana laki-laki itu mendapatkan jatah 2 kali lipatnya seorang perempuan. Satu itu. Ya Allah Ta'ala ingin mempertegas dawuhnya Syekh Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Wa huwa mu'minun, kemudian dalam keadaan dia beriman. Dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini menunjukkan bahwa yang namanya iman dengan amal soleh itu suatu hal yang berbeda. Sehingga tidak semua orang beriman itu memiliki kesempatan untuk beramal baik. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang yang beramal baik itu dalam keadaan beriman. Allah tengeriki di banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu. Banyak ayat amanu wa amilus sholihat. Kebanyakan ayat pasti seperti itu, beriman dan juga beramal soleh. Jadi yang antara iman dan juga amal soleh itu 2 hal yang berbeda. Itu 2. Nah sekarang yang nomor 3 juga menjadi sebuah titik pembahasan.
Oh, berarti orang yang akan mendapatkan balasan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan yang enak oleh Allah Ta'ala, itu berarti khusus untuk orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang beramal baik tapi dia tidak beriman. Sering tak sampai nanya. Jadi iling-ilingan. Soalnya orang-orang sana itu selalu mempertanyakan terhadap agama Islam. Kalau dalam agama Islam itu soal alladzina amanu wa amilus shalihat, alladzina amanu wa amilus shalihat. Lah terus gimana orang-orang yang non muslim tapi beramal sholih? Jawabannya para ulama, orang-orang yang non muslim namun beramal sholih, mereka akan diberikan ganjarannya secara total sama Allah Ta'ala di dunia. Mereka orang-orang non-muslim kalau beramal baik, kita tidak menafikan bahwa ada orang-orang yang beramal baik tapi tidak beriman. Itu ada. Orang-orang non-muslim sana banyak kok yang beramal baik. Mereka membuat sebuah madrasah, mereka membuat jenis sekolahan, mereka ikut menyelamatkan orang-orang yang sakit, mereka ikut kegiatan-kegiatan sosial di dalam membantu kehidupan sosial lah ya. Orang-orang non muslim juga banyak seperti itu. Makna jawabannya para ulama, kalau kan sebenarnya kan begini. Wa huwa mu'min, dalam ayat ini seolah-olah syarat untuk mendapatkan balasan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami beri dia sebuah kehidupan yang enak, itu syaratnya adalah harus beriman. Lah, namun kalau kita lihat di dalam ayat lain, bahwa ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal baik walaupun cuma sebiji dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kalau kita melihat dari ayat ini, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara", itu seolah-olah umum. Baik dia orang yang beriman atau tidak beriman pasti akan mendapatkan balasannya. Mulanya dawuhnya para ulama, kalau orang-orang non-muslim tapi mereka itu punya amal yang baik, jawabannya para ulama tetap innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya orang yang berbuat baik. Termasuk bahkan orang kafir, bahkan orang non-muslim. Mereka kalau berbuat baik, Allah Ta'ala akan berikan balasan kepada mereka secara kontan di dunia. Jadi lek ana sing takok, berarti wong non muslim ora oleh balasane blas. Misalnya orang-orang liberal banyak yang berkata, oh berarti orang non muslim itu walaupun mereka beramal baik berarti mereka tidak patut untuk mendapatkan balasannya. Berarti kalau seperti itu namanya tidak adil dong. Jawabannya adalah Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan terhadap orang-orang yang berbuat baik sekalipun orang non-muslim. Orang non-muslim pokoknya gelem amal api akan mendapatkan balasannya secara kontan di dunia. Bahkan nyuwun sewu balasan untuk mereka orang-orang non-muslim, dawuhnya para ulama, bahkan juga bukan hanya di dunia saja. Tapi juga besok di akhirat. Mereka itu orang-orang non-muslim juga akan mendapatkan balasan daripada amal baik mereka. Balasan untuk orang non-muslim di akhirat itu bukan surga, tapi tahfiful azab. Tak balen mana? Di akhirat besok orang non-muslim juga akan mendapatkan balasan atas amal baik mereka. Balasannya yaitu tahfiful adab. Siksanya mereka itu diperingan. Jadi besok itu orang-orang non-muslim itu akan mendapatkan balasannya amal baik mereka, yaitu berupa diperingan siksa mereka.
Ya, seperti yang didakwakan oleh para ulama dalam hadis yang sahih bahwa pamannya Kanjeng Nabi gara-gara memerdekakan budak, ya, karena saking bahagianya atas kelahirannya baginda Nabi, akhirnya dia selalu diberi kompensasi atau keringanan. Besok kalau setiap hari Senin itu siksanya diperingan oleh Allah Ta'ala. Bon, itu dalil bahwa kebaikan orang non muslim selain di dunia dibalas oleh Allah Ta'ala, di akhirat pun juga akan dibalas dengan balasan yang berupa takhfiful azab atau diberingannya siksa bagi mereka. Bon, niku ngoten. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami beri kepadanya kehidupan yang enak. Ya, maksudnya kehidupan yang enak teng ngriki pripun? Dawuhnya Syekh Jalaluddin Asy'itinya, beliau dawuh qila hiya hayatul jannah. Maksudnya kehidupan yang enak di sini adalah kehidupan di surga. Kehidupan di surga. Karena napa hadzal qaul li Mujahid wa Qatadah wa rawahu Auf anil Hasan. Lagi beliau dawuh yang mengatakan tafsiran daripada hayatan thayyibah, kehidupan yang enak. Ini khusus kehidupan di surga. Ini adalah dawuhnya Mujahid dan juga Qatadah yang diriwayatkan oleh Auf daripada Sayyidina Hasan. Jadi Ade Murati mengikuti tafsir yang pertama ini. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, niscaya akan kami beri baginya sebuah kehidupan yang enak di dalam surga. Untuk kaul yang pertama ini diberi kehidupan yang enak di dalam surga. Sehingga kalau urusannya ini sudah masuk surga, yang namanya wa mukmin dalam keadaan dia beriman itu sebuah qaid yang tidak bisa ditawar lagi, karena orang non muslim itu tidak akan bisa masuk ke surga. Bahkan dengar kita dawuhnya dalam kitab As-Sawinya, beliau dawuh oleh Sayyidina Hasan, beliau dawuh la yatibu li ahadin al hayatu illa fil jannah. Kehidupan ini tidak akan enak bagi siapapun kecuali besok di surga. Napa kok ngoten? Li annaha hayatun bila mautin, karena yang namanya kehidupan surga itu namanya kehidupan tanpa mati. Wa ghinan bila fakrin, kekayaan yang tanpa ada kemiskinan. Wa sihhatin bila sakomin, sehat yang tanpa ada sakit. Ya, wa milkin bila halakin, dan kepemilikan yang mutlak, gak mungkin untuk rusak, gak mungkin untuk bangkrut, gak mungkin untuk kehilangan. Wa sa'adatin bila syaqawah, dan kebahagiaan yang tanpa ada kesedihan di dalamnya. Mulane dari para ulama, adapun urusan dunia ini, kehidupan dunia ini, maka ad-dunya la tatibu li ahadin. Cara bahasane wong-wong ku biasane lek murati dunia ini tidak akan mulus bagi siapapun. Dunia ini tidak akan ideal untuk siapapun. Mesti ono ae masalah. Lek urusan nang dunia ini mesti koyo ngono kuwi. Enggak akan bisa mulus, enggak akan bisa ideal kepada siapapun. Enggak ada orang hidup di dunia ini cerita dari awal dia lahir sampai akhir dia itu kehidupannya enggak punya masalah sama sekali, enggak ada. Pasti ada masalahnya. Itu pasti. Cara bahasane teng ayat Quran ini ku, ya ayyuhal insanu lali kada hangfamu lagi iki lho ya apa sih? Lali Pak, emang tolak ayat. Ya, bismillah lali.
Pun nggih, berbeda halnya dengan kehidupan di surga. Maka kehidupan di surga itu serba unlimited, bahagia tanpa ada kesusahan, sehat tanpa ada sakit, ya, kaya tanpa miskin, dan juga memiliki tanpa ada bangkrut dan juga semisalnya. Pun niku ngoten. Namun juga ada yang mengatakan wakila fid dunya bil qana'a awi rizki bil halal awi rizki al halal. Ada yang mengatakan kalau kebanyakan para ulama itu lebih cenderung untuk menafsiri falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang enak ini diartikan kehidupan yang enak di dunia. Yakni dengan apa? Bil qanaah, yakni dengan qanaah. Nggih, dengan qanaah awil rizki al halal atau dengan rizki yang halal. Jadi ada yang mengatakan pokoknya uangku gelem amal soleh, pokoknya pasti di kehidupan dunianya pasti enak. Enaknya yang nopo? Dengan halal, dengan qanaah atau menerima apa adanya. Cara nang siirane piye awake kok sedo lali kabeh mbek siirane, Pak. Cara nang siirane niku beliau dawuh orang yang qanaah itu akan merasa sama, ya. Akan merasa sama kedudukannya dengan surga, pokoknya dengan surga, dengan seorang raja, pokoknya dekne niku gelem qanaah. Pokoke awake dhewe kudu qanaah, artinya apa yang ada pada diri kita itu kita syukuri, tidak melihat kepada orang lain. Mulakno dawuh orang-orang itu mereka padha ngomong kaya ngene, sampean iku lek kepingin uripe enak, iku gampang. Syaratnya mek siji, ojo ndelok kehidupannya orang lain. Ojo kepo karo kehidupannya orang lain. Pokoknya sampean delon apa sing ana nang sampean syukuri, wah iku wis full penak. Kenapa kok dengan qanaah kehidupan ini akan terasa enak? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam tafsirnya beliau mengendikan seperti ini. Karena ketika dengan qanaah, ketika seorang itu punya rasa qanaah atau menerima apa adanya, kalau dia itu seseorang yang miskin, ya, kalau dia seorang yang miskin, dia itu bisa menerima apa adanya, sehingga dia tidak merasa kehidupan ini harus dikejar seperti ini. Kalau dia orang yang kaya juga sama. Kalau dia orang kaya, pokoknya dekne ku qanaah, bisa menerima apa adanya, dia tidak akan punya ambisi-ambisi yang berlebih. Sehingga Raya Angel itu kan punya ambisi-ambisi yang berlebih. Wis cukup duweni ngene, sik panggah dikejar, kepingin oleh ngene. Ya, itu qanaah seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno angel. Orang itu kalau nggak qanaah itu sulit banget. Bakalan nggak enak, bakalan membuat diri seseorang itu sengsara kalau tidak qanaah atau menerima apa adanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng ngriku dingendikaken ngeten. Orang kalau memang kehidupannya itu bisa qanaah, mensyukuri terhadap apa adanya, itu mangke sakeco penak. Begitu juga sebaliknya, orang itu kalau tidak bisa menerima kehidupannya yang sederhana dan apa adanya, itu bahaya. Sehingga nanti masuk ke kategori kalau dia itu kehidupannya fakir, ya, dia itu kehidupannya miskin, tapi dia tidak bisa qanaah, nanti bisa-bisa masuk ke dalam hadisnya Kanjeng Nabi, kadal faqru ayyakuna kufron. Ya, hampir saja yang namanya kekufuran itu yang namanya kefakiran itu mendekati terhadap kekufuran. Orang dalam keadaan fakir miskin tapi dia hatinya enggak qanaah, delok tonggone sepeda montore Nmax, ya.
Delok tanggane mobile kok wapi. Ya, akhirnya timbullah di dalam hati dia harus punya begini begini begini. Hanya menyebabkan dia melakukan hal-hal yang tidak dilegalkan secara syariat. Gara-gara dia punya ambisi, dia tidak bisa qanaah. Atau nyuwun sewu lek zaman saiki ku lagi musime ngene Pak, sing perlu disinggung itu. Ini seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam beberapa pembahasan yang kemarin-kemarin ya. Masalah kehidupan yang tenang gitu ya. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang itu kalau tidak bisa qanaah, kalau kondisinya dia itu dalam keadaan fakir miskin, itu biasanya sampai rela utang. Napa sampai rela utang. Nyuwun sewu, ini trennya orang sekarang modelnya kayak gini Pak. Duit tipis tapi ngurusi atau menuruti sing jenenge napa bahasanya gaya hidup hedon atau bahasanya nafsu. Akhirnya sampai rela hutang dan bahkan hutangnya itu gak nanggung-nanggung. Akhirnya suwe-suwe terjerat di dalam utang online. Apa bahasanya utang online ya? Ya ngono kuwi lah. Pinjol, pinjaman online saya. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya adalah gara-gara seseorang dia tidak bisa qanaah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau seseorang itu dalam kondisi sedang tidak ada, hendaknya dia memaksakan nafsunya untuk tidak dituruti, bukannya kok malah memaksakan untuk menuruti nafsunya, bahkan hingga dia itu rela hutang. Bahkan terkadang dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dia sampai rela berhutang dengan jumlah yang cukup untuk digunakan 1, 2, 3 bulan ke depan. Hanya digunakan untuk menuruti nafsunya. Hanya digunakan untuk untuk mengikuti gaya hidup hedon, tapi dari hasil hutang. Ini jangan sampai model seperti itu, jangan sampai Pak. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hendaknya kalau sudah seperti itu kondisinya, dia sedang dalam keadaan tidak punya, dia memaksakan nafsunya untuk ditahan, bukan justru memaksakan dirinya untuk menuruti nafsu sehingga berhutang. Dan katakanlah pada nafsumu, tenanglah, pasti akan ada di mana waktu seseorang itu bisa memiliki itu tanpa hutang. Ya, pasti akan ada waktu di mana dia bisa memiliki apa yang dia inginkan tanpa berhutang. Miskinnya kita ya, bangkrut awak dhewe, gak duwe awak dhewe itu ada masanya. Pasti ada waktu di mana kita itu sukses. Pasti ada waktu di mana kita itu punya. Pasti ada waktu di mana kita itu menggapai apa yang kita inginkan. Sabar sak ontawis cara intine dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi iku. Sabar sak ontawis. Makna intine siji. Urip sugih utawa urip miskin, pokoke cekelane panggah qanaah. Ya, panggah qanaah. Lho nggih, wong sugih lek gak qanaah iku ya padha ae. Kuwi ya bakale gak enak. Ana dingendikaken dulu itu ada salah seorang sahabat yang tergelincir, bahasanya seperti itu. Gara-gara dia itu tidak qanaah, kehidupannya wis sugih. Asline dekne miskin. Ceritanya kok dawa iku kok nang ayat dhewe. Secara garis globalnya tak wis. Dia asalnya miskin, matur nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dongakno kula sugih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten purun dongakno dekne dadi sugih. Marono dia sowan untuk kedua kalinya. Kanjeng Nabi dongakno kula sugih Kanjeng Nabi. Sik mboten purun. Kanjeng Nabi ndawuhi, harta yang sedikit yang mampu kamu syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak namun kamu tidak bisa mensyukuri. Dawuhnya Kanjeng Nabi untuk kedua kalinya ini seperti itu. Sik ngeyel ae mboten Kanjeng Nabi. Pokoke kula kudu sugih.
Oh ya wes lah wong sufi ditungakne kalian Kanjeng Nabi. Akhirnya nopo? Dia langsung sontak menjadi kaya. Taman duwe wedhus mek siji. Oleh barokah dungane Kanjeng Nabi, akhirnya tambah mundak. Wedhusnya dalam jangka waktu yang singkat tiba-tiba menjadi puluhan, tiba-tiba menjadi ratusan. Dalam jangka waktu mingguan kita ngletaken nang di si fulan iki. Mari didungakno sugih kok malah gak ketok jamaah. Mari didungakno sugih kok malah gak ketok jamaah nang di fulan iki. Jarno wis gak masalah ora jamaah. Marang ngono, wae Jumatan suwe-suwe gak Jumatan. Lha dia iku tambah sugih kok tambah gak Jumatan. Para sahabat lain menjawab, anu Kanjeng Nabi lare niku sak mangke pun medal dugi desa. Lantan wedhuse semua akhirnya dia niku pindah nang alas. Kakean wedhus. Jadi intinya awak dewi itu dalam masalah kehidupan duniawi ini Pak, tidak terlalu ambisi untuk menjadi kaya, juga tidak takut untuk menjadi miskin. Sedengan naik. Yang penting nopo patokannya adalah satu, kita harus bisa qanaah dan mensyukuri. Ya, paham ya? Ono hikmahnya masing-masing. Pun kita lanjutkan. Awi rizki al halal atau rizki yang halal. Pokoknya uang le amal ya apik Pak. Janji ini teng mriki kalau kita mengerti tafsirannya adalah dia akan diberi kehidupan yang enak. Maksudnya diberi kehidupan di dunia yang enak dengan rizki yang halal. Wong amal apik bakale digampangno bagi dia rizki sing halal. Dia kepingin digampangno rizki halale syaratnya siji napa beramal baik. Pun wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri dan sungguh akan kami beri mereka balasan ganjaran atas amal terbaik yang mereka lakukan. Ahsan ini kemarin dimaknai hasan. Qul fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bilahuna wallahu a'lam bissawab.